keluarga saya disambut baik oleh keluarga Glenka. Terus keluarga besar Glenka juga menerima kita dengan sangat baik. Seperti apa nih? Mungkin lega kah satu step akhirnya terlewati gitu, atau seperti apa mungkin? Ya kalau misalnya dibilang perasaan sendiri benar-benar merasa bersyukur banget alhamdulillah, karena di saat acara juga keluarga saya disambut baik oleh keluarga Glenka. Terus keluarga besar Glenka juga menerima kita dengan sangat baik. Ditambah juga karena berhubung acara lamaran kemarin itu di outdoor, cuaca juga alhamdulillah cerah. Jadi ketika acara berjalan dengan lancar, saya benar-benar ngerasa ya alhamdulillah lah, seneng banget. Ya. Kemarin kan sempat nyanyiin lagu tuh. Itu emang lagu khusus bakal dinyanyiin di acara lamaran atau seperti apa sih? Ya, jadi emang spesial lagu itu bakal kita rilis di saat acara lamaran juga. Dan ya sebenarnya sih udah kita siapkan sih. Jadi ketika lagu itu rilis di saat acara lamaran gitu. Terus momen kalian nyanyi nih penuh haru tuh seperti apa mungkin perasaan? Ya karena emang pertama kali sih lagu itu kita bawakan berdua di acara yang benar-benar dilihat sama keluarga besar dan tamu-tamu yang lain. Dan ya emang di lagu itu juga kalau misalnya bisa didengar itu liriknya benar-benar sangat haru biru lah, benar-benar dalam setiap perkataannya, setiap baitnya. Itu kalau saya yang denger ya itu benar-benar dalam lah. Jadi ketika kita bawain berdua terbawa emosional lah. Kalau rencana pernikahan kapan nih udah ada? Kalau rencana pernikahan sendiri ya insya Allah tahun ini, tapi ditunggu aja lah, ditunggu, didoain bersama supaya kedepannya diberi kelancaran. Gitu. Tapi kalau untuk persiapannya sendiri sudah sejauh apa sih, Mas Ren? Kalau persiapannya dari saya dan Glenka juga ya pelan-pelan udah mempersiapkan hal-hal kecil. Jadi emang nggak terlalu maksudnya nggak buru-buru juga. Jadi ya ada waktunya kita berdua pelan-pelan kita ketemu sama ngebahas masalah acara nanti itu sama WO kita. Jadi ya mungkin kelihatannya kita berdua nggak terlalu melihatkan lah tentang persiapannya, tapi kita berdua siapkan kok. Gitu. Konsep pernikahannya seperti apa sih? Mungkin udah ada bayangan atau ada rencana? Kalau dari Glenka sendiri tuh pengen konsep yang sedikit agak ke Korea dikit lah. Maksudnya Korea itu dia pengen yang simple, maksudnya dari pernak-perniknya tapi kelihatannya tuh benar-benar mewah gitu loh. Jadi dia pengennya kayak gitu sih kalau Glenka sendiri. Emang karena basicnya suka Korea ya? Ya karena dia suka nonton series Korea, makanya mungkin ada keinginan lah buat pengen seperti pernikahan ala Korea. Indoor atau garden party mungkin? Insya Allah di indoor. Oh indoor. Iya. Apa sih yang membuat kalian tuh berdua mungkin awalnya gitu jadi cinlok gitu di lokasi gitu mungkin? Ya, Kan sebelumnya udah pernah ketemu juga di sinetron atau di FTV yang sebelumnya gitu. Ya, karena udah kenal Glenka dari tahun 2017. Dan setelah itu kita emang lumayan sering ketemu di beberapa judul FTV. Cuma di situ ya cuman sebagai partner kerja aja sih, teman yang ngobrol-ngobrol. Kalau di lokasi syuting FTV juga ya ngobrol seadanya, nggak terlalu intens banget. Ya sampai akhirnya kita dipertemukan lagi di sinetron Ikatan Cinta, dan kebetulan di sinetron Ikatan Cinta itu lebih sering sih untuk take bareng, satu scene bareng sama Glenka.
Dan dari situ kita udah pelan-pelan lah, maksudnya pelan-pelan mulai cerita yang lebih dalam lagi tentang personal masing-masing. Ya, dari situ saya ngelihat kalau Glenka yang dulu saya kenal itu sampai sekarang itu emang sama sekali nggak pernah berubah. Glenka yang dulu masih tetap sama seperti sekarang, yang apa adanya, yang rendah hati, yang baik hatinya. Mungkin itu menjadi nilai yang membuat hati saya langsung klop lah ke Glenka. Gitu. Udah berapa lama sih dari mulai pacaran nih hingga sekarang tunangan gitu? Dan Kalau dari pacaran sampai tunangan tuh udah hampir 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih. ya, itu dirasa udah, maksudnya udah matang gitu untuk ke jalur atau ke jenjang yang lebih serius gitu, atau mungkin ya waktu mah apa cuman angka gitu kan, yang penting kan kematangan hati atau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya dengan keyakinan seperti itu dari awal ketemu Glenka aja tahun 2017 itu kan, kalau saya sendiri bisa nilai kalau Glenka tuh adalah pribadi yang benar-benar baik orangnya, rendah hati. Dan sampai akhirnya ketika ketemu lagi di Ikatan Cinta itu selang berapa tahun, ternyata karakter Glenka yang seperti itu nggak pernah berubah. Mungkin dari situlah saya yakin untuk berniat melanjutkan hubungan yang lebih serius sama Glenka, ya karena pribadi Glenka yang benar-benar saya suka gitu loh. Ya, nanti mau pakai adat nggak sih? Kalau mau pakai adat apa? Kalau adat itu nanti dilihat aja sih mas. Tunggu kabar dari Glenka lah, dia pengennya seperti apa. Oh gitu. Iya. Sempat tersiar kabar nih kalau Randy yang menyebabkan Glenca sama yang sebelumnya putus gitu. Benar nggak sih? Oh enggak lah. Enggak. Iya. Jadi emang ya kayak beberapa tahun kita waktu masih syuting FTV aja, kebetulan kenapa kita masih berteman karena ya saya sadar di saat itu saya punya pasangan dan punya pasangan, jadi ya kita sewajarnya aja, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Karena saya nggak mau lah untuk merusak hubungan orang. Makanya ketika saya masuk di IC dan kebetulan posisi Glenka juga sedang tidak berhubungan dengan siapa-siapa dan saya kebetulan juga sudah tidak berhubungan dengan siapa-siapa, ya apa salahnya kan kita jalanin berdua gitu loh. Gitu. Ya, emang ada rencana nikah muda ya atau seperti apa mungkin? Ya kalau bisa dibilang muda enggak sih, udah di umur yang sekarang ini benar-benar udah mateng lah, umur yang matang buat melanjutkan proses ke lebih serius ya. Jadi kalau misalnya bilang muda sih udah nggak muda sih mas. Nggak bosen setiap hari intens ketemu terus di Loksud? Enggak sih. Ya karena Glenka tuh bisa membawa suasana itu menjadi apa ya, lebih berwarna lah. Jadi walaupun setiap hari ketemu dia, bahkan ketika teks sama dia pun emang nggak ada rasa bosan sama sekali, karena kita mengisi waktu kekosongan itu ya dengan bercanda, terus kumpul sama temen yang lain juga. Makanya sampai sekarang pun ketika udah rutin ketemu sama dia nggak ada rasa bosan sama sekali sih. Kalau kalian berdua kegiatannya di Loksud seperti apa nih? Mungkin tiap hari pasti makan siang bareng atau seperti apa mungkin kegiatan dari pagi sampai malam gitu? Kadang beberapa kali kita sempat makan siang juga sama teman-teman kru yang lain. Terus kadang kita main game juga. Terus ngumpul di base camp. Terus tiktokan juga bareng, magelan ke, ya paling ngisi-ngisi waktu luangnya seperti itu aja sih. Ya. Ada rasa ketakutan gak sih menikah di saat karirnya lagi sama-sama bagus gitu? Enggak lah mas. Ya semua saya serahin sama Allah lah, karena Allah yang memberikan rezeki kepada saya kan. Jadi untuk rasa takut sama sekali nggak ada sih. Dukungan sahabat dan keluarga seperti apa nih atas hubungan cinta kalian? Alhamdulillah, dukungan dari sahabat, teman, saudara juga ya benar-benar memberikan respon yang positif, benar-benar mendukung banget lah. Ya karena dari diantara mereka juga udah ada yang pernah kenal sama Glenka, ada yang pernah ketemu sama Glenka dan menilai kalau Glenka tuh ternyata orangnya baik. Dari keluarga sendiri support dan dukungannya? Kalau dari keluarga sendiri ya
pertama kali ketemu Glenka, pertama kali saya bawa Glenka ke kampung halaman saya di Medan. Kalau mama papa sih benar-benar ngedukung banget ya, ngelihat anaknya mendapatkan perempuan yang seperti saya bilang tadi sih. Maksudnya kesan awal pertama orang tua tuh seneng ngeliat Glenka, karena Glenka tuh sopan, baik hatinya, terus orangnya nggak sombong sama siapapun, sama orang tua, sama keponakan saya, sama kakak-kakak saya, adik saya, bahkan sama teman saya yang di Medan sekalipun. Kesan pertama ngelihat Glenka aja ya alhamdulillahnya disambut dengan baik sih. Beda berapa tahun sih kalau boleh tahu usianya? Sama Randy Glenka. sama Glenka. Glenka itu bedanya hampir setahun sih, setahun lebih. Oh, setahun lebih, beda sedikit ya. Beda sih. Apa sih yang membuat kalian akhirnya matang nih untuk melanjutin ke jenjang pernikahan nih? Yang bikin mateng ke jenjang selanjutnya itu ya karena dari awal kita sudah berhubungan sama, ketika Glenka berhubungan dengan saya, kita berdua udah komit sih. Maksudnya dengan umur kita yang segini itu udah gak sewajarnya lagi lah kalau hubungan ini cuma kita bawa untuk bermain-main aja, gak ada ke arah yang lebih serius. Jadi emang berdua kita saling meyakinkan sih kalau emang jodoh, pasti kita berdua bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya kayak gitu. Berapa persen sih kalau boleh tahu persiapannya? Udah berapa persen? Persiapannya? Heeh. Kalau persiapannya sih udah banyak sih mas. Udah ya pokoknya ditunggu aja lah mas, tiba-tiba udah siap aja gitu kan. Bulan November kah? Insya Allah ditunggu aja mas. Iya, doa dan harapannya nih mungkin Buat biar diberi kelancaran ya Oh, buat iya. kalian berdua. ya berharap untuk semua penonton yang berharap kepada semua penonton didoain supaya kita berdua untuk kedepannya diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan ya diberi kesehatan. Jadi buat kalian semua jangan lupa kita berdoa untuk saling mendoakan lah, agar kita berdua agar kita semua semoga diberi kesehatan, kesuksesan dan kelancaran. Oke. Thank you banyak. Bisa. Tadi gua kirain ke lokasi C mau wawancarain di sana juga. Emang iya. Pemain yang lain juga. Pemain yang lain juga ada Udah di tadi. sana. Iqbal Fauzi, Iqbal ada ya. Dia mas ini banyak ya. sini terus si Rakel, Sati. Carlo Milk ya, Rafael. Dia udah pindah ke pihak yang lain. Oh gitu.